Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Saudaraku, pernah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai unta. Begitu tiba di sana, dia turun dari ontanya, lalu bertanya kepada Nabi, aqiluha au atawakkalu 'ala Allah? Apakah saya mengikatnya, yakni mengikat unta, atau saya tawakal kepada Allah? Saya ulangi pertanyaannya, ini unta saya ikat atau saya tawakal kepada Allah? Mendengar pertanyaan ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah ia dan tawakallah engkau kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengertian tawakal. Jadi tawakal itu memadukan antara usaha dengan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama mengatakan dengan dua kata yang simpel. Tawakal itu amalun wa amalun. Tawakal itu adalah amalun, usaha, wa amalun, dan harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan usaha yang sudah dilakukan itu, menyerahkan di tangan Allah agar supaya dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberi hasil yang terbaik oleh Allah sesuai kehendak dan hikmah yang diinginkannya. Jadi tawakal itu bukan lawan dari usaha, dan usaha juga bukan lawan dari tawakal. Seorang mukmin memadukan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah kebaikan usaha, di mana seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan. Umpamanya kita menjaga kesehatan kita, itu usaha. Pada waktu yang sama kemudian kita tidak bergantung pada usaha kita, melainkan apa yang telah kita usahakan itu kita serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi seorang mukmin memadukan dua kebaikan, kebaikan usaha dan kebaikan tawakal. Kalau orang berusaha akan tapi tidak menyerahkannya kepada Allah, melainkan menggantungkan pada usaha, berarti di sini dipertanyakan tentang keimanannya kepada Allah. Kalau seorang hanya menyerahkan saja kepada Allah tanpa usaha, berarti dia tidak taat kepada Allah untuk melaksanakan usaha. Subhanallah. Maka tawakal itu adalah amalun wa amalun. Usaha dan harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ma'atiqadin jazim, dengan keyakinan penuh, wa tuma'ninati nafs, dan dengan ketentraman jiwa bahwa masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Dengan penuh keyakinan dan ketentraman jiwa bahwa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa annallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Subhanallah. Makanya inilah tawakal, dan keutamaannya sangat besar. Ciri orang beriman adalah tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia Allah pasti mencukupinya. Makanya ketika kita berangkat menuju ke tempat kerjaan, kita berangkat dari rumah, ada satu urusan. Begitu kita ayunkan kaki kita, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Ucapkan doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Kita minta keberkahan dan pertolongan Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan urusan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan
kecuali dengan Allah. Subhanallah. Ketika orang membaca ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, malaikat mengatakan padanya, cuman dia nggak dengar. Kalau dia dengar, dan kalau kita dengar begitu, malaikat mengucapkan apa jawabannya, maka nggak ada orang yang nggak baca doa ini. Makanya ada al-iman bil ghaib. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Engkau dicukupi, engkau dijaga, dan setan pun menjauh daripadanya. Itulah orang yang tawakal, dia memiliki kekuatan jiwa, memiliki ketentraman hati. Dan dengan kekuatan jiwa dan ketentraman hati inilah membuat dia menjalani kehidupannya ini dengan penuh langkah yang mantap, bukan langkah yang gontai. Dengan pandangan yang tajam, penuh makna dan penuh harapan, bukan pandangan yang kosong. Maka di akhirat nanti, orang yang bertawakal dan tawakalnya kuat kepada Allah sepenuhnya, ia termasuk orang-orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah memberkahi usaha kita dan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan tawakal sepenuhnya kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.